Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah menuju penghujung akhir minggu aja ya, kita udah di hari Jumat lagi nih. Sebelum kita besok akan bahas Q&A di hari Sabtu. Jadi untuk hari ini saya akan membagikan beberapa hal. Maaf kalau suara saya masih rada bindeng, agak susah didengerin. Semoga bisa jelas topik yang kami bagikan hari ini. Tapi hari ini kami mau melihat beberapa hal terkait pasar. Kita kan bisa ngeliat dulu di sini CoinGecko gitu kan. Secara total market cap-nya udah 1,2an gitu kan, dari yang kemarin 1,3an. Jadi kita melihat dari koreksi pasar yang kemudian semakin turun, gimana nih dari sisi on-chain gitu kan, dari sisi analitis metriknya itu apa sih yang bisa kita lihat, yang bisa kita bandingkan sama siklus sebelumnya. Itu nanti akan kita bahas biar kita tahu nih apakah kita perlu nunggu lebih dalam lagi atau ini sudah siap dari fase akumulasi, nanti akan terjawab hari ini. Terus selain itu juga ada beberapa hal lain terkait sektor-sektor kripto yang menerima banyak banget pendanaan duit, apakah ini bullish, apakah ini bearish, dan nanti akan kita lihat beberapa nama berbeda. Terus sama ada update terkait Terra 2.0 yang mana mereka sudah mulai memberikan airdropnya nanti. Terus sama di bagian akhir kami tutup dengan hal terkait Ethereum, terkait update-nya menuju the merge, dan juga terkait optimism airdrop yang kemarin baru kita bahas. Jadi itu semua topik yang akan kita ulas hari ini, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan masing-masingnya, kalian harus tonton sampai akhir. Oke, let's go! Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords, komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia. Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri, kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas. Pelajari lebih lanjut guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server Discord kami, kunjungi website chainlords.io, dan silakan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami. Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti, terutama sebagai pemegang token Glory yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini. Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga. Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu ya di CoinGecko kan total market cap seperti yang di awal tadi saya bilang udah 1,25an gitu kan. 1,25 udah turun dari 1,3 secara total. Kita bisa melihat dari segi grafiknya ini pun udah kita melihat koreksi dikit lagi untuk hari ini. Nah, kalau kita melihat dari Bitcoin dan Ethereum pun sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke yang Bitcoin itu udah lebih dari 50% koreksinya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari segi harga ya, ini sebenarnya kalau dibanding sama siklus sebelumnya, sejauh ini ya, masih sejauh ini kan kita belum tahu kita nyentuh bottom apa belum. Sejauh ini masih belum separah yang sebelumnya sampai ke 80%-an. Jadi kalau sejauh ini kita melihat dari all time high-nya itu Bitcoin 58%. Ya, hampir ke 60% tapi masih belum. Itu masih di 58 dan belum separah yang sampai siklus sebelumnya sampai 80%-an koreksi. Tapi terlepas dari seberapa belum buruknya kita gitu kan dari koreksi harga Bitcoin, kalau kita melihat dari segi metrik gitu kan, dari analisis on-chain, kalau kita melihat dari supply Bitcoin yang berada dalam profit, itu bahkan nggak menyentuh sampai angka 56% loh. Ini kan kita di sebelah sini nih ya. Ini data diambil dari Glassnode. Jadi saya cuma ngambilin gambarnya aja biar bisa full screen. Nah, di sini kalau kita tarik garis gitu kan, itu nggak sampai 56% angkanya, antara 50-60 kan, kita udah di pertengahan, dan ya nggak sampai angka 56% yang berada dalam profit. Artinya apa? Artinya kurang dari setengah supply Bitcoin yang beredar itu sebenarnya berada dalam kerugian gitu kan. Jadi berada dalam kerugian dalam artian apa sih? Kalau kita melihat dari siklus-siklus yang sebelumnya, ini kan kita melihat tahunnya di bawah ya, kalian bisa melihat 2011, 12, 13, 14. Nah, kalau kita melihat dari siklus yang sebelumnya nih, kalau yang benar-benar saat dimana para pemegang koin Bitcoin itu berada dalam posisi kerugian atau loss, itu sebenarnya paling rendahnya ada 40%. Ini kita bisa melihat dari yang ya menuju pertengahan atau menuju akhir tahun 2015 sebelum masuk 2016, itu titik terendahnya sampai 40% koin itu dalam profit. Jadi artinya apa? Kalau ini hampir 60% gitu kan, bener-bener loss gitu kan. Jadi orang-orang yang punya koin megang sampai saat itu berada dalam posisi rugi. Nah, tapi kan kita melihat dari segi apa koreksinya kan. Tapi kalau kita melihat dari sini, dari sisi harga, jadi ini kan yang warna satunya ini yang harga. Nah, yang warna di sini itu dari bagiannya untuk profitnya. Karena kalau harganya pun kita melihat koreksinya itu nggak separah dari yang koreksi siklus sebelumnya, tapi kita sudah merasakan tekanan sebesar ini gitu loh dalam segi profit gitu kan. Jadi kayak 56%, cuman ya dikit banget lah dari yang setengahnya itu dalam posisi profit, tapi sisanya dalam posisi loss. Artinya apa? Banyak dari kita memang tenggelam portonya. Jadi meskipun koreksinya nggak separah dari siklus sebelumnya yang sekarang cuman 58% dari all time high, yang kemarin 80% dari all time high, itu kita tetap merasakan tenggelam gitu loh dari portofolio orang-orang yang pada punya megang Bitcoin. Itu pada kerasa bahwa kita sedang dalam posisi tidak profit.
sekitar ya 44%-nya. Sekitar 40% kan 56 dikurangi gitu kan dari 100. Sekitar 44%-nya kita dalam posisi rugi atau loss. Nah itu terserah dari kalian apa mau dijual atau enggak kan, kita nggak bener-bener loss kecuali kita menjual asetnya. Tapi yang perlu kita pahami dari sini adalah apa? Kita bisa melihat bahwa dari sisi seperti ini kan orang-orang bakal mengira bahwa ya kalau menilai dari samanya siklus sebelumnya kita masih bisa turun lagi. Kita masih bisa turun lagi harganya di mana nanti meletakkan lebih banyak orang dalam kerugian. Misalkan sekarang orang ruginya 44% gitu kan. Ini masih ada selisih kalau dari siklus sebelumnya sampai 60% orang dalam posisi rugi. Jadi masih bisa aja dari 44 jadi 45, 50, 60 itu nggak ada yang tahu ya. Dan sejarah nggak pernah yang namanya berulang. Pasti mungkin berima aja, mirip-mirip tapi bukan berulang, pasti sama persis. Nah jadi bisa aja nih kita turun lebih dalam harganya untuk benar-benar bikin orang ngerasa lebih tenggelam lagi gitu kan posisinya. Itu bisa aja kalau menilai dari siklus ini. Tapi ya nggak ada yang tahu kan masa depan, apakah kita ini udah nyentuh bottom naik lagi atau kita terus bakal merasa bahwa oke, ini masih bisa turun lebih dalam lagi. Tapi yang pasti kita perlu menyingkirkan semua orang yang punya tekanan jual gitu kan, karena market itu nggak bisa bener-bener naik secara konstan kecuali para penjual itu pada hilang. Kita butuh lebih banyak orang yang hodl, karena misalkan ada rally harga naik dikit, orang-orang pada tenggelam terus pada ngerasa udahlah kita udah bener-bener rugi, pengen TP, akhirnya nanti TP turun lagi, TP lagi turun lagi. Jadi kita perlu menyingkirkan para tekanan jual tadi itu. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi skor tren akumulasinya, terlepas dari harganya ini gitu kan, kemarin kan kita bener-bener turun itu pas akhir tahun 2021 ya, Oktober menjelang November, kita bener-bener nyampe puncak all time high tuh, Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lain kita nyampe puncak all time high. Terus kita mulai melihat harga ini kan kelihatan gini, dari harganya secara USD itu mulai ya koreksi turun dikit. Tapi di sini banyak banget gitu kan warnanya tebel di sini dari segi ini kan skor trennya yang lebih tebel ke sini. Artinya semakin banyak akumulasi. Nah, kalau kita melihat dari sini tuh semakin banyak orang malah mengakumulasi di saat koreksi karena pikirnya menjelang akhir tahun, ini kan Desember 2021. Biasa kan dari siklus sebelumnya menjelang akhir tahun tuh meledak tinggi-tinggi gila-gilaan harganya. Jadi orang melihat all time high kemarin terus koreksi, dipikir kayak wah ini koreksi nih pas serok murah nih. Serok murah akumulasinya akhirnya berat di sini. Menjelang akhir tahun dipikir bakal terbang gitu kan, dipikir bakal bener-bener kayak fireworks, kita kembang api, wah ini all time high baru lagi nih, nyetak lagi, naik lagi kita. Nah tapi ternyata enggak kan, akhirnya orang yang koreksi di sini terus merasa kayak waduh ini masuk Januari masih belum terbang lagi, akhirnya tren akumulasinya berkurang, warnanya jadi lebih terang lagi nih, jadi nggak segelap yang di awal-awal yang di akhir-akhir tahun. Akhirnya masuk 2022 sudah lebih ringan akumulasinya gitu kan, kita melihat di sini lebih ringan, ada tebel-tebel dikit, apakah ini udah mulai naik, terus kita ringan. Tapi sekarang di akhir-akhir belakangan ini kita melihat tren akumulasinya sudah mulai menebal lagi. Jadi terlepas dari orang-orang yang beberapa merasakan posisinya loss gitu kan, posisinya loss dan dia nggak dalam posisi profit, terus kita melihat harganya udah 58% dari all time high yang dari sebelumnya 80%, kita kan nggak pernah tahu pasar ke arah mana. Tapi orang-orang ini meskipun nggak pernah tahu arah pasar kemana, mereka merasa bahwa mereka perlu akumulasi di titik ini. Itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa jadi pertimbangan kalian. Tapi intinya gitu sih guys, kalau misalkan kita mau mencari-cari bottom itu sulit. Metrik apapun, data apapun, gak ada analis yang bisa menebak apakah ini bottom kita lanjut, apakah kita butuh berapa bulan lagi sebelum kembali ke all time high. Itu gak ada yang pernah bisa nebak, dan kita bisa aja bear market cuman beberapa minggu, beberapa bulan lagi terus terbang. Atau bisa aja kita merasa kayak oke lah ini masih 6 bulanan, atau malah sampai akhir tahun kita bener-bener belum terbang. Nah sebagai investor yang handal, sebagai investor yang bijaksana, kita harus mempersiapkan dua skenario. Dua skenario itu apakah kita memang akan turun lebih dalam, apakah kita DCA ke bawah, atau kita memang sudah punya posisi yang cukup, misalkan terbang kita nggak ketinggalan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kami hanya bisa membagikan data di sini, dan terserah dari kalian apa yang ingin kalian pahami dari sini. Dan mungkin kalian punya banyak metrik lain, analisis lain, data lain, itu juga penting. Kita harus bisa riset sendiri dan menentukan keputusan mandiri. Tapi kalau kita melihat sedikit gitu ya dari pasar, kita beralih dulu lah. Kita tinggalkan dulu yang pasar, kita melihat ke dari sisi investasi dana. Banyak banget investasi dana termasuk dari sektor-sektor privat. Tapi sebelum masuk namanya, kita bisa melihat kabar berita singkat dulu kemarin dari republikrupiah.com nih. Kalau kalian mau lihat beritanya ada. republikrupiah.com ada teman kita Dito Suranto dari tim RR ini yang membagikan Coinbase jadi perusahaan kripto pertama yang masuk daftar Fortune 500. Ini adalah daftar yang berisi 500 perusahaan
perusahaan dengan pendapatan terbesar dalam 1 tahun fiskal. Jadi artinya revenue-nya bagus gitu kan kalau misalkan kita mandang dari segi ini. Dan ini adalah perusahaan kripto pertama yang masuk Fortune 500. Jadi dari segi dana, dari segi arus kas itu benar-benar positif kan. Kita bisa melihat bahwa oke lah, kita melihat dari segi investasi itu banyak orang-orang yang masuk ke kripto. Dan kalau kita melihat dari selain si Coinbase, ada nama-nama lain nih yang venture fund yang mengandalkan penggalangan dana juga dapat banyak dana. Jadi kalau kita ngelihat pasar bear market, dipikir orang nggak pada punya duit, ini sampai 4,5 miliar dolar masuk untuk mendanai Andreessen Horowitz, yang merupakan perusahaan salah satu VC ternama di kripto. Terus ada yang sampai 8 miliar untuk penggalangan dana Starkware, yang mana adalah teknologi layer 2 di atas Ethereum. Terus ada bahkan yang layer 0, kemarin sempat kami bahas juga di video ini, atau kemarin juga di member RR juga beberapa dibahas, sampai 3 miliar dolar. Jadi kalau kita ngelihat ini sampai puluhan miliaran dolar masuk gitu kan ke pasar privatnya kripto. Jadi banyak banget sebenarnya dana yang masih positif, bullish sentimennya untuk masuk ke area kripto. Terlepas dari tragedi Terra Luna yang terjadi, terlepas dari bear market yang terjadi, orang-orang tetap masukin dana ke pasar kripto. Ya, meskipun belum terlihat dari segi aset kriptonya sendiri, karena ini kan lebih ke sisi privatnya ya, lebih ke perusahaannya, lebih ke proyek secara khusus masing-masing. Jadi kita bisa melihat dana-dana orang-orang masih sibuk masukin, orang-orang masih sibuk bangun, banyak orang berbakat, orang talenta masih mengeluarkan inovasi, roadmap masih dikembangkan gitu kan. Proyek-proyek masih meluncurkan produk. Dan kalau kita melihat dari sisi Terra 2.0 juga, kemarin airdropnya udah dikonfirmasi akan didistribusikan, dan Binance sebagai salah satu exchange terbesar itu mendukung airdrop ini. Jadi untuk beberapa dari kalian yang megang gitu kan token Luna yang kemarin staking juga, itu akan dibagikan juga melalui exchange Binance untuk kalian para ya sayangnya korban juga. Kami juga korban, beberapa tim kami juga korbannya Terra Luna. Di Binance juga mendukung itu. Terus kalau misalkan kita masuk ke Twitternya Terra sendiri, ada banyak exchange lain yang juga mendukung distribusi airdrop token Luna 2.0. OKCoin masuk juga, Maxi Global juga masuk. Terus kita scroll lagi ke bawah, ada Big One, ada Kraken, itu yang besar-besar ya. Kraken, OKX, KuCoin semua mendukung nih airdropnya token Terra Luna. Bahkan Bitfinex juga masuk. Jadi kalau misalkan kita menggunakan beberapa dari exchange ini, mungkin ada beberapa yang tidak masuk, kalian tinggal lihat aja di Twitternya atau di beberapa website juga yang mereka kaitkan, atau di Discord kan, Telegram juga mereka ada semua tempat-tempat media sosialnya. Jadi ada distribusinya sudah dikonfirmasi, airdropnya akan segera diluncurkan. Dan untuk kalian yang mendapatkan Terra ini, semoga bisa sedikit lah setidaknya menutup kerugian dari tragedi yang terjadi di Terra Luna kemarin. Meskipun ya mungkin kalian perlu perhatikan nih, untuk para penerima airdrop, hati-hati dengan tekanan jual. Banyak orang yang merasa rugi, nanti pas dapat airdrop pasti tekanan jualnya tinggi. Dia pengen sebisa mungkin, misalkan nanti harganya melonjak tinggi, dijual di saat tertinggi itu, karena pengen menutup kerugian. Jadi jangan anggap bahwa semua orang yang menerima airdrop ini bakal merasa optimis dengan proyeknya, mereka bakal hodl jangka panjang. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ya nanti kita kebanting lagi, nanti pas airdropnya datang kita kebanting, terus akhirnya kita ketinggalan gitu kan. Kita nggak sempat profit di atas, terus kita ya udah sama aja, Teranya kita rugi, terus yang dari airdrop barunya kita juga nggak jual di titik tertinggi. Itu bukan nge-FUD atau apa ya, tapi cuman untuk memperingatkan aja. Karena kan kita paham emosi orang-orang yang pada kerugian, dan itu wajar untuk orang yang kemudian merasa kerugian pengen ambil profit cepat. Itu dari sisi Terra. Terus kalau misalkan kita ngeliat dari sisi Ethereum 2.0, kemarin dari segi testing kan mereka lagi testing the merge ya sebelum kita masuk. Kemarin ada beberapa desas-desus tuh udah bakal siap sekitaran Agustus. Tapi jangan dianggap ini tanggal pasti, karena nggak pernah ada yang namanya tanggal pasti. Ini namanya pengembangan software gitu kan. Jadi kita hanya bisa melihat sampai mana paling mendekatinya. Tapi dari testing the merge itu kemarin ada beberapa isu terkait Beacon Chain yang mana sekarang udah proof of stake. Kalau kalian udah sering nonton video RR pasti paham. Nah ini di sini Ethereum Beacon Chain kemarin mengalami beberapa fork gitu kan, lebih ke kayak reorganisasi sih istilahnya, reorganisasi selama 2,5 jaman. Dan ini ada beberapa hal yang mereka berusaha untuk perbaiki gitu kan. Tadinya analisisnya nggak bakal terjadi, tapi ternyata terjadi. Jadi ini penting banget karena kita udah tes dulu. Jadi masalah isu apapun kita tangani sebelum nanti masuk the merge ke bagian mainnet yang jaringan utamanya Ethereum, biar nggak ada masalah lagi nanti. Jadi itu salah satunya yang mana kemudian dibilang beberapa laporannya pun ini bukan hal yang besar gitu kan, bukan big deal. Jadi bisa mereka atasi dan semoga nanti bisa tetap lancar the merge untuk tahun ini. Lalu kita tutup terakhir untuk terkait optimism. Kemarin ada beberapa dari kalian yang mungkin dapat airdrop kualifikasinya. Ini
kelihatannya ya, bukan pengumuman resmi dari Optimism, kelihatannya itu akan segera meluncur gitu kan. Jadi mereka melihat ada beberapa jejak-jejak nih dari blockchain, jejak-jejak kontrak blockchainnya yang mereka teliti di sini. Dia benar-benar deep dive. Saya nggak sempat untuk melihat satu persatu sih, tapi bisa kalian baca sendiri nanti di akun Twitternya Olympio Crypto. Itu melihat bahwa ada kemungkinan ya kita cukup cepat gitu kan untuk bisa ngeklaim. Kalau misalkan benar tebakannya, ini airdrop token Optimism sudah bisa diklaim besok tanggal 26, yang mana kan untuk kita udah tanggal 27 hari ini gitu kan, di sekitaran tanggal 10.30 PM. Jadi ya kita bisa melihat ini akan segera datang kalau benar, tapi kan bukan pengumuman resmi. Jadi untuk pengumuman resmi kalian tetap ikutin aja Twitternya Optimism itu sendiri. Jadi sekiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini terkait pasar, terkait supply koin Bitcoin, siapa yang profit, siapa yang loss, siapa yang akumulasi. Kita melihat aliran dana yang masih positif, masih bullish untuk pasar kripto. Kita bisa melihat update sedikit tentang airdrop Terra 2.0, terus sama beberapa hal terkait Ethereum yang menuju the merge dan juga airdrop Optimism. Semoga semua informasi ini bermanfaat dan kalian bisa tahu semua terkait alam kripto dalam satu video ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau suka jangan lupa kasih jempolnya, dan juga jangan lupa kalian subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari Republik Rupiah. Maaf sekali lagi kalau misalkan suara saya bindeng dan ada beberapa hal yang kurang jelas untuk didengar. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!